Bang bisa direkam nggak bang? Hehe. Saya ngerekam ya. Tunggu. Gimana ya? Di sini ada yang bisa ngerekam nggak? Kalau saya ngerekam, suara saya nggak masuk. Bisa nggak sih bang? On mic bang? Hmm. Coba ya. Rekam dari mic-nya emang nggak bisa bang? Nggak bisa kalau dari Meet-nya. Aku yang bikin room BTW. Nggak ada. Hmm. Sebentar ya, kayaknya sih aku bisa ngerekam deh. Oh, aku bisa ngerekam nih, nanti aku share deh. Oke. Nih udah direkam ya. Oh, Udah, kita mulai aja. Oke, selamat malam teman-teman. Kita malam ini ada kelas tambahan ya, tutor sebenarnya cuma untuk menyelesaikan slide graph part 3. Jadi mulai langsung aja. Nah, sebagai kan teman-teman udah dijelasin kan sama Bu Leslie kan, graph itu ada sirkuit, lintasan, terus juga ada yang Hamilton sama Euler. Nah, ini ada beberapa aplikasinya di dunia nyata yang bisa kita pakai menggunakan teori tadi. Tapi sebelum itu, ayo kita refreshing dulu. Ada yang inget gak Hamilton sama Euler itu apa yang bedain? Kalau Euler berdasarkan simpul sisi. Mm-hmm. Hamilton berdasarkan simpul. Oke, nice, Rauf. Iya, jadi Hamilton tuh simpul, Euler tuh sisi. Jadi kalau cara aku ingetnya teman-teman, inget aja Hamilton itu kan nama pembalap terkenal ya kan. Dia harus harus mencapai checkpoint yang ada di dalam itunya kan. Nah, jadi checkpoint anggap aja simpul. Aku mikirnya gitu. Terus yang bukan berarti sisi. Nah, itu si Euler. Nah, lanjut. Kita ke problem 1, TSP atau Traveling Salesperson Problem. Jadi dia yang pedagang antar kota tadi. Nah, kita bisa menggunakan si sirkuit. Oh my god, kecil sekali. Kita bisa menggunakan si sirkuit Hamilton. Kita bisa menggunakan sirkuit Hamilton untuk memiliki bobot yang minimum. Jadi kan dia harus keliling antar satu kota gitu kan, ke semua kota-kotanya. Jadi gimana sih biar efektif, biar bensin dia istilahnya dikit gitu makanya. Nah, jadi kita bisa gunain sirkuit Hamilton atau kalian bisa analogin sebagai kurir JNE lah mungkin. Tujuan-tujuan kalian. Gunakan rute terdekat. Nah, terus ini ada aplikasinya, ada Pak Pos dengan robot. Nah ya, cukup tahu aja lah. Nah, terus di jumlah sirkuit Hamilton dalam graf lengkap dengan n simpul itu ada n-1 faktorial per 2. Nah, jadi teman-teman kalau kalau ternyata kalau di graf Hamilton, kalau dia graf lengkap, pencet. Kalau dia graf lengkap, itu tuh
jumlah sirkuit yang bisa kalian hitung ternyata n-1 faktorial per 2. Nah, ini nanti yang 3 di bawah ini ketemu pas nanti kalian cari sendiri gitu kan. Nah, lanjut untuk persoalan TSP, misal kita udah dapat nih sirkuitnya, kita udah dapat 3 ini. Tinggal kita cari bobot yang terkecil. Bobot yang terkecil gimana? Nah, ya, bisa dihitung sendiri. Jadi dari simpul ini kita dapetin kalau yang sirkuit Hamilton terpendek itu I3. Jadi dari A ke dari mana ya? A ke C ke B ke D. Baru balik lagi ke A. Oke, jadi bisa diingat aja kalau grafnya lengkap. Ingat ya, graf lengkap itu yang semua derajatnya sama. Jadi kalau kalian lihat, yang graf ini, itu A derajatnya 3, B derajatnya 3, C 3, D 3. Oke. Nah, itulah si TSP tadi. Sekarang kita ada persoalan tukang pos Cina atau Chinese Postman Problem. Nah, sekarang kita tuh ibaratnya jadi tukang pos kan. Di sepanjang jalan itu kan ada rumah kanan kiri gitu. Kalau kita skip nanti dia nggak dapat suratnya. Atau kalau berarti kita mainnya di sisi sini. Jadi kita menentukan sirkuit Euler. Nah, mungkin kalian ini bisa ini ya, misal kalian lagi ngepel rumah gitu kan. Startnya dari kamar mandi, kalian habis makein sabun di pelnya, kalian mulai ngepel rumah, set. Nah, tapi kalian nggak boleh ngelewatin lantai yang sama gitu kan, karena nanti dimarahin karena orang udah dipel, udah bersih, kalian injek lagi. Nah, jadi kalian muterin semua sisi-sisi rumahnya itu set, balik lagi kamar mandi untuk dibilas gitu kan. Mungkin analogi bisa gitu untuk tukang pos Cina ini. Nah, jadi misalnya seperti ini itu kan, tujuannya masih sama kalau persoalan postman ini. Dia itu kan mencari graf Eulernya. Bisa dilihat kalau yang di A, di sini dia ke B, bis B dia ke C, ke D, E, F, C, E, B, F, A. Bis ke F, dia ke C, oh iya, C ke B. Oh, gini ya. C, D, E, F, C, E, B, E, A. Nah, mungkin ternyata boleh ya ngelewatin sisi yang sama, yang penting semuanya dapat dilalui. Salah analogi sih salah, tapi intinya gitu lah ya, paham lah kalian ya. Ibaratnya kayak orang ngepel aja lah, injek dikit gak apa lah. Nah, namun jika grafnya bukan Euler, maka beberapa sisi di dalam graf harus dilalui lebih dari sekali.
Jika Pak Pos harus menemukan sirkuit yang mengunjungi setiap jalan paling sedikit sekali dan punya jarak terpendek. Berarti ini bukan Euler. Maka beberapa siton graf. Berarti kalau ini misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh yang di atas. Tunggu. F, C, E, B, F, A. Oh, ya ternyata gitu teman-teman. Kayak kalau kita lihat di yang ini, dia Euler, dia graf Euler. Kenapa? Karena kita bisa gambar ini dengan satu tarikan. Ya, itu kan. Sementara kalau dicontohin bawah ini, dia bukan grafnya bukan Euler. Karena ada sisi yang harus kita lalui 2 kali. Oh sama deh, bener kok analoginya ngepel. Salah ini kan. Set, set. Wah, harus ulang lagi gitu. Jadi dia bukan graf Euler. Nah, jadi tujuannya itu gimana sih? Dia jarak terpendek supaya dia melewati setiap jalan paling sedikit sekali. Jadi tujuan akhirnya sama teman-teman, kita nyari bobot yang terkecil. Tapi terkadang kita harus milih, dia harus ngelewatin jalan mana yang lebih dari sekali biar tetap menghasilkan bobot terpendek. Ya tidak dibahas di sini, hanya perkenalan semester depan ya. Ya ini mungkin ini ya 1, 2, 3, 4 ini apa artinya? Oh, ini solusi yang 1 ya. Ini solusi yang 2 kalau kalian nyoba itu bobot terkecilnya. Ya kan? Nah, lanjut lagi di aplikasi yang lain ada pewarnaan graf. Pewarnaan graf itu ada 2 macam, ada simpul, ini simpul ya. Ini simpul sama ada sisi. Ya ada yang sisi. Hanya dibahas warnaan simpul. Salah membaca. Nah, jadi gimana sih cara mewarnain simpul yang bertetanggaan, tapi warnanya itu beda, ya gak ada yang sama. Nah, ini ada bajunya. Terus pengaplikasiannya itu ada di warnain peta, teman-teman. Jadi peta kan terdiri atas jumlah wilayah, dapat menyatakan kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara. Nah, jadi kan kita semakin enak ngelihatnya kalau warna di samping-sampingnya itu beda. Ya contohnya ini gitu kan. Ini peta benua Afrika perbatasan sama Eropa ya. Bisa teman-teman lihat itu mungkin yang ini mirip sama kali ya. Tapi kan dia tuh perbatasannya beda teman-teman. Jadi kelihatannya nggak nyambung. Nggak nyambung ini maksudnya tidak tersambung. Jadi kita ngelihatnya itu tetap pas sekali ngelihat pun kita tahu oh itu beda negara gitu. Kayak ini kan. Ini beda negara. Nah, nyatakan wilayah sebagai simpul dan batas antar dua wilayah bertentangan sebagai sisi. Nah, jadi si simpulnya
itu si wilayah atau negaranya lah, kalau di peta ini negaranya simpulnya. Terus sisi batas antar dua wilayah bertetangga sebagai sisi. Jadi misalnya ini kayak ini si Sudan, dia tetangga sama kok jadi keikat link list Ethiopia, apalagi itu di atasnya something. Oh, alangkah kenapa milih Sudan ya, Pak? Sudan ya, banyak. Ya intinya gitulah. Terus di atasnya itu ada Egypt. Oh, di kirinya ada Chad. Nama negara termaco, Chad. Dah, terus ya begitulah ya cara gambarinnya. Tuh, setiap wilayah bertetangga jadi harus mempunyai warna yang berbeda. Nah, contohnya ini. Misal ini pada gambar ini tuh ngejelasin ini peta negaranya kan. Nah, di B ke C itu mengubahnya menjadi simpul. Cuma itu aja maksud dari slide ini. Terus ada warna nya. Sekarang kita lanjut aja. Nah, di dalam aplikasi pewarnain graf ini ada namanya bilangan kromatik. Bilangan kromatik itu adalah jumlah minimum warna yang dibutuhkan untuk mewarnai peta. Simbolnya itu seperti lambang kromosom G ya. Mungkin kita bilangnya XG aja kali ya. XG. Nah, jadi suatu graf yang punya bilangan kromatis K dilambangkan dengan XG sama dengan K. Graf di bawah ini memiliki XG sama dengan 3. Nah, jadi kita lihat di gambar graf ini, teman-teman. Kita lihat warnanya itu ada beda. Warnanya ada 3. Ada merah, hijau, sama biru. Oleh karena itu, si XG-nya tadi 3. Jadi bilangan kromatiknya ada 3. Nah, pada contoh ini termasuk graf kosong. Dan graf kosong memiliki XG-nya dengan 1 karena semua simpul tidak terhubung. Ingat teman-teman kan kalau graf kalau teorinya itu mereka harus terhubung ya kan, bersisian. Nah, kalau grafnya kosong seperti ini mereka kan tidak bersisian kan, ini tuh cuma ibaratnya titik-titik aja di sampingin, graf kosong. Oleh karena itu, karena dia tidak bersisian, warnanya cukup 1 aja. Atau X G-nya 1. Nah, sekarang kita lanjut. Ini adalah contoh sebagai ternyata kalau graf lengkap KN, graf lengkap itu kan semua simpul terhubung dengan masing-masing kan. Nah, jadi mau bagaimanapun juga dia pasti bersisian dengan semua simpul. Oleh karena itu XG-nya itu sama dengan N, ngikutin seberapa banyak simpul yang ada. Jadi kayak di sini
Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi simpulnya itu ada 7. Ini kan simpul atau N itu 7. Terus bilangan kromatika juga 7. Karena masing-masing persisian. Ini G. Ya. Nah, sama ini ada graf bipatrit. Graf bipatrit itu ingat graf yang bisa dibagi 2. Graf yang bisa dibagi 2. Dibagi 2-nya sini itu ingat kalau apa bisa ingat ya mereka itu bersisiannya enggak yang di satu bagian itu enggak boleh bersisian dengan sampingnya. Nah, cara ngomongnya pokoknya kayak kalau kalian bagi 2 ini itu kan kalian lihat sekilas kok gini sih Bang warnanya, kan yang ini sama ini ya sampingan gitu kan ini sampingan, kok dia bisa diwarnain yang sama. Nah, karena sebenarnya teman-teman itu tuh bisa kita ubah jadi kayak gini warnanya ini ya. Mana cari gambar ini? Nah, mungkin gini. Ternyata sebenarnya gambarnya tuh seperti ini teman-teman. Makanya kalau kita hati-hati jangan terkecoh. Nah, gimana jadi sisian ya kalau saya contoh kayak gini ya. Tapi ingetnya gitu lah ya. Oh, enggak ding, bener. Salah. Nah, ini sini, ini sini, sini, intinya begitu lah ya teman-teman ya. Nah, udah semuanya terhubung kan ya. Jadi bisa teman-teman lihat ternyata yang ini jadi padahal grafik kayak gini kan itu tuh hati-hati aja jangan terkecoh, bisa diubah juga kayak gini dan masing-masing pun nggak ada yang warnanya sama di sampingan. Itulah graf bipatrit. Jangan terkecoh. Terus ada teori lagi graf lingkaran dengan n ganjil, maka bilangan kromatiknya 3. Terus kalau n-nya genap, butuhnya 2 aja. Mungkin karena kalau n-nya genap bisa tuker-tukeran aja kali. Nah, terus untuk sembarang pohon T memiliki bilangan kromatiknya 2 aja. Ya kan? Karena kalau kita pikir-pikir, iya juga gitu. Kita lihat. Ini kan, kita lihat-lihat. Walaupun dia sampingan, secara kita lihat ya, tapi dia nggak bersisian. Ya kan? Ini tidak bersisian, jadi boleh-boleh aja. Kan cuma butuh 2 saja.
Nah, terus ada perkembangan teorema, teman-teman. Ternyata kalau graf planar, ingat graf planar itu graf yang tidak berpotongan ya, potongan sisinya. Jadi perkembangannya itu dulu orang-orang bilangnya kurang dari 96. Terus bertingkat ternyata yang terbaru ini teman-teman. Bilangan kromatik graf planar itu yang paling banyak 4 kata dia. Kita bisa warnain graf planar itu nggak perlu nyampe 56, cukup paling banyak 4 gitu kan. Ingat ya graf planar, diingatkan kembali lagi. Misalnya simpul kan. Kalian tuh mau Pak Radin ke sih? Mungkin dia analogiin gini kan ya, sering dibilang kalau graf planar itu dipakai misal untuk ngebangun bangunan, ngebangun denah lantai kita misal di GK2 atau denahnya gimana, itu pakai graf planar kan biar nggak bertabrakan, biar semuanya rata gitu kan. Mungkin teman-teman bingung maksudnya itu gimana sih. Jadi maksudnya kalau yang kayak gini itu bukan planar ya kan. Kenapa? Karena dia ada perpotongan di sini. Tapi kalau grafnya terus solusinya gimana gitu kan. Mungkin nah kita bisa cukup tambahin simpul aja. Kalau dia ada simpul di tengah, ini bukan berpotongan jadinya ya kan. Jadi misal anggaplah ini misalnya lagi di koridor ya kan. Misalnya di koridor 116 boleh. 116 ini lantai. Ini dari pintu masuk. Ini lantai 1 GK2 ya. Ini yang mau 116. Ini yang deket toilet. Ini ada simpul. Ini masuk kelas gitu kali. Nah, gitu aja. Sekedar info. Nih, cukup 4 warna saja untuk mewarnai sebarang peta. Aplikasi lainnya itu ada penjadwalan, ya kan. Jadi kita bisa pakai ilmu mewarnain graf tadi di jadwalan mata kuliah. Nah, untuk yang soal seperti ini, simpulnya itu mata kuliah, terus sisinya itu ada mahasiswa mengambil 2 mata kuliah. Atau ibaratnya mata kuliah itu diambil oleh mahasiswa yang sama. Jadi ini simpul, ini mahasiswa. Mahasiswa. Iya, mahasiswa. Simpul mata kuliah. Jadi kayak ini ya, matriks insiden ya bertetanggaan itu sih persisian ya kan, seperti matriks bersisian. Oke, udah. Terus ini ada latihan-latihan soal.
cukup lah ya untuk malam ini. Rasanya bisa pelajari sendiri aja, teman-teman kalau mau nyoba. Nah, mungkin itulah materi graf, ya, singkat kan. Materi graf selesai, nanti habis itu kalian belajar pohon. Pohon kemungkinan Bu Leslie-nya ngebut ya. Karena hari Kamis kalian kan ada kuis ya. Udah minggu 15 aja. Edan. Sama Beneran KKN ngebut juga. gak bang? Apa? Beneran ngebut gak bang? Kemarin pas bahas graf juga bilangnya ngebut bang. Waduh, karena meet ini direkam, saya tidak ingin berkomen. Nanti Oh ada iya jejak. lupa bang. Aduh. Aduh, share ITT aja lah ya, jangan di-share di GCR. Oke kak. Kacau. Ya udah guys, kan kalian malam ini mau siap-siap juga. Nanti tikung jam berapa BTW? Jam 2.30. Edan. Udah. Kalian tikung di mana? Di PB kak kayaknya. Di PB. Iya nanti tikum kader di Masjid Airan mana? Raya Airan. Aduh sebentar ya. Kan masih Mungkin itu direkam ya. oh iya, masih direkam. Mungkin tips yang bisa kami kasih itu kalian inget aja teoremanya masing-masing, karena penting sih teorema ini biasanya, ya kan? Ya. Kalau ada teorema pasti ada contoh soal. Belajar teorema, pahamin, lihat soal yang berkait, gitu aja lah. Banyak cuy. Paling dipersiapin aja ya buat kuis ya, nanti pelajarin lah. Kalian itu berarti lebih dulu ya, duluan kalian daripada anak kelas RC. RC kan yang siang ya kalau nggak salah. Tapi kayaknya beda soal juga sih. Paling kita lagi. Nggak tahu ya, nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah sih itu aja. Ada yang mau ditanyain nggak dari kalian? Tidak kak. Cukup ya. Mungkin kalian juga udah mau siap-siap kan yang inauguran ini. Mau nyiapin spek cenah. Ya udah. Udah siap kak speknya kak. Wah, udah siap banget mau dibantai ya? Direkam kak. Hati-hati kak. Oh gitu. Aku nggak panitia ya, nggak tahu apa-apa. Ya kami peserta tidak bisa berkata-kata kak. Oh jadi nggak no comment ya? Iya kak. Oke, ya udah sih kayak gitu Kita aja. perlu ada ini gak Cin? Apa foto bukti? Tadi aku udah nge-SS sih pas kamu lagi jelasin Fred. Apa mau Apa-apa, itu Kak. on cam aku lagi males loh. Ya udahlah, cukup. Ya udah ya guys, gitu aja. Mungkin nanti teman-temannya yang belum itu nanti semoga recordnya tidak error ya. Soalnya Amin. kemarin tuh aku nyoba ngerekam yang pas punya Bu Leslie itu suaranya nggak keluar. Waduh. Tapi pas aku ngerekam gimmick wawancara buat tugas aku suaranya keluar. Jadi nggak tahu ya, lihat nanti ya. Berdoa saja. Nanti di share aja Fred ini apa namanya coret-coretannya. Oke. Persen nggak tahu banyak. Ya udah lah ya. Ya pokoknya dipelajarin aja ya, persiapan buat kuis minggu depan. Udah sih dari Freddy, ada yang mau ditambahin nggak? Kalau nggak ada ditutup aja Fred. Dari aku cukup. Silakan teman-teman bisa menyusun strateginya ya, karena memang matdis ini banyak sekali materinya dan sangat luar biasa juga ketika ujian. Oleh Siap karena bang. itu
Oke, mari kita cukupkan. Tunggu gimana cara ngomongnya? Demikian. Selamat malam semua. Malam bang. Selamat malam guys. Malam, Bang. Bang.